Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Budi Cipro dari kelas 12 IPA. Baiklah, pada kesempatan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai HAM atau hak asasi manusia dalam iman Kristen, dan kedua adalah mengenai beriman dalam iman Kristen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi HAM dalam iman Kristen atau hak asasi manusia. Sebelum itu mari kita mengenal dulu apa itu HAM atau hak asasi manusia. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pengertian HAM menurut beberapa para ahli. Salah satunya adalah definisi atau pengertian HAM menurut John Locke. John Locke mengatakan HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodratnya melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak yang ada pada diri manusia itu sendiri. Selanjutnya menurut Jack Donnelly, HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya yang ada sebagai sebagai manusia. Yang ketiga ialah menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto, HAM adalah hak yang bersifat asasi. Artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang kedua adalah definisi HAM menurut Undang-Undang Dasar tahun nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hak rakyatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Selanjutnya bagaimana definisi HAM menurut Alkitab? Definisi HAM menurut Alkitab terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, kemudian Kejadian 2 ayat 17 sampai 18, di mana dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia, yang secara kodrat pada diri manusia dan merupakan sebuah anugerah dari Allah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai HAM dalam iman Kristen. Yang pertama adalah kedaulatan Allah yang bersifat universal. Allah berdaulat atas manusia, di mana HAM bersumber dari Allah, sehingga orang yang melanggar HAM berarti melanggar ketentuan Allah. Tidak ada satu lembaga pun atau seorang pun termasuk negara yang berwenang membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut kecuali Allah itu sendiri. Teolog sekaligus filsuf Jürgen Moltmann mengatakan kedaulatan Allah di dalam diri manusia mencakup dimensi individual, dimensi sosial, dimensi futurologisnya, di mana dimensi individual yaitu martabatnya sebagai manusia, yang kedua dimensi sosial yaitu hidup kebersamaan dengan manusia lain, dan dimensi futurologisnya yaitu kesempatan untuk memiliki masa depan. Kedua saya akan membahas yaitu mengenai citra Allah pada setiap manusia, di mana manusia ya itu imago Dei. Manusia secara unik memantulkan Allah di dalam kehidupannya. Manusia menampilkan Allah yang bermartabat adil, benar, Allah yang bebas bertindak memiliki kasih. Dan yang terakhir dalam hal ini kita akan bahas yaitu mengenai konsep dasar ideologis HAM, di mana HAM dilepaskan dari konsep dasarnya yaitu hak tanpa kewajiban adalah kewenangan-kewenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan. Dalam etika Kristen menjelaskan bahwa kebebasan atau hak dan ketaatan atau kewajiban bagikan dua sisi dari satu mata, yaitu tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan, tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. HAM bersumber pada klaim Allah kepada manusia, karena HAM bukanlah perumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia, siapa manusia itu, apa makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya dari perspektif Allah. Berdasarkan kebenaran di atas, maka harus menolak dua kecenderungan yang agak lazim mengenai sikap terhadap HAM, yaitu yang pertama adalah sikap yang membuat pengalaman historis
manusia menjadi sumber dan titik tolak satu-satunya untuk merumuskan HAM. Nah, dan yang kedua yaitu sikap yang memutlakkan perumusan tertentu seolah-olah ia identik dengan klaim dan kehendak Allah, dan oleh karena itu diklaim sebagai mutlak dan berlaku universal. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai hak asasi manusia menurut iman Kristen. Penjelasan yang kedua saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi beriman. Nah, di dalam Injil memuat kebenaran itulah manusia mengenal Allah, kebenaran tentang keberadaan Allah dan kehendaknya untuk dilakukan manusia. Iman kepada Tuhan tidak akan ada dalam diri manusia kalau manusia tidak mengenal Allah, pengenalan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukan oleh manusia dan dapat diperoleh melalui firman-Nya atau Injil secara berkesinambungan. Nah, seirama dengan bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan dan melakukan firman tersebut, bertumbuh pula kualitas iman seseorang. Jadi dapat ditemukan di dalam diri seseorang, bukan pada bibirnya, tetapi pada perbuatannya itulah iman yang akan ditunjukkan. Nah, penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat barulah sebuah awal perjalanan hidup kekristenan. Ia baru percaya dengan mulut, mengaku, tetapi belum percaya di dalam hatinya. Maka dari itu hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan. Iman atau percaya kepada Tuhan dalam hati harus diaplikasikan secara konkret dalam tindakan. Itulah sebabnya surat Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh, yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Nah, untuk itu iman harus disempurnakan dalam perbuatan. Selanjutnya dipersoalkan perbuatan yang bagaimanakah yang menunjukkan iman tersebut. Nah, kita akan pahami dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berbicara mengenai iman yang didefinisikan sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, konteksnya di sini adalah mengenai panggilan untuk menemukan kerajaan yang akan datang, yaitu kota yang akan direncanakan yang oleh Allah sendiri dibangun. Nah, Ibrani 11 ayat 10 mengatakan jadi sesuatu yang diharapkan yang tidak terlihat, tetapi buktinya iman adalah kerajaan surga. Abraham menurut kehendak Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim demi kerajaan yang dibangun oleh Allah tersebut. Nah, Abraham adalah bapak orang beriman. Apa yang istimewa dari iman Abraham? Keistimewaan Abraham terlihat dari bagaimana Abraham menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang menunjukkan ketaatannya terhadap kehendaknya, walaupun untuk hal-hal yang sangat tidak masuk akal, seperti meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan, yang dimana dia sendiri tidak mengetahui kemana Tuhan akan menentukan dirinya pergi, menyembelih anak kandungnya sebagai korban bakaran dan lain sebagainya. Ia melakukan hal tersebut bukanlah karena tindakan tersebut yang bisa dibilang perkara-perkara kecil, tapi karena ada iman sebagai tindakan dari ketaatannya kepada Tuhan. Dalam hal ini jelaslah sebagaimana juga dalam Ibrani 12 ayat 3 sampai 4 Alkitab mengungkapkan rahasia mengenai pengertian iman yang benar. Penulis kitab Ibrani menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan iman yang menuntut iman kita kepada kesempurnaan. Apanya yang harus diteladani dari kehidupan Tuhan Yesus sehingga iman menjadi sempurna. Ya, yang harus kita teladani dan kita turuti adalah ketaatan tak bersyarat kepada Bapa. Ketaatan yang tak bersyarat adalah ketaatan Tuhan Yesus, di mana Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Nah, ini adalah penurutan yang sempurna terhadap kehendak Allah. Inilah yang harus kita teladani, dan inilah bentuk iman kita juga kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya sebagai Dia sebagai Tuhan yang selamat atas kehidupan kita. Maka dari itu, jadi orang yang beriman adalah orang yang bersedia menjejak kehidupan Tuhan Yesus dan karya keselamatannya, bahkan karya penebusannya bagi kehidupan kita. Agar apa? Agar keselamatan itu adalah milik kita. Tindakan dan perbuatan haruslah kita lakukan sejalan dengan iman yang kita miliki. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi ini, mengenai HAM dalam iman Kristen dan iman mengenai materi beriman. Nah, bisa saya jelaskan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas
segala kekurangannya, dan saya akhiri selamat malam, salam sejahtera, salam.